Nostradamus mengatakan jika Indonesia akan berperang dengan Australia. Dalam buku yang ditulis pada tahun 1500-an itu secara gamblang mengatakan kota Surabaya akan hancur lebur. Apakah yang dikatakan Nostradamus merupakan sebuah ramalan? Oke, sekarang jika perkataan Nostradamus adalah sebuah ramalan, sekarang pertanyaannya kita balik. Kenapa Nostradamus di tahun 1500 mengatakan jika Ratu Elizabeth II akan meninggal di usianya yang ke-96 tahun dan akan digantikan oleh putranya yang bernama Charles? Ramalan apapun tidak akan pernah seakurat itu. Sekarang yakinkah kalian jika Nostradamus adalah peramal? Bahkan di antara ramalan yang menjadi kenyataan seperti revolusi Prancis tentang Adolf Hitler dan partai Nazinya, serangan teroris 11 September 2001, tentang pandemi corona. Apakah itu sebuah ramalan? Kalau menurut Fatihah dalam novelnya yang berjudul Sekte 3 Penjelajah Waktu, Nostradamus bukanlah seorang peramal, melainkan seorang penjelajah waktu. Apakah pemikiran ini dapat dipertanggungjawabkan? Maka jawabannya iya. Sekarang kita tarik lagi ke tahun 2001 dalam film The Simpsons, menggambarkan jika menara WTC akan hancur dihantam dua pesawat besar. Anehnya lagi dalam film The Simpsons yang diproduksi di tahun 1980, semuanya terjadi dengan benar di tahun 2001 bahwa WTC hancur. Jika benar mereka adalah para penjelajah waktu, maka bagaimana manusia memulai perjalanan waktu? Jawabannya ialah melalui sebuah portal yang disebut dengan lubang cacing atau para ilmuwan menyebutnya dengan nama wormhole. Jika benar melalui lubang cacing, artinya perjalanan itu melewati portal teleportasi. Sekarang pertanyaannya lebih spesifik lagi, apakah teknologi portal teleportasi mungkin bisa diciptakan oleh manusia? Sekali lagi jawabannya ya. Teleportasi atau portal perjalanan melalui lubang cacing dahulu pernah dibuat oleh seorang ilmuwan muslim yang bernama Asif bin Barkia. Bahkan percakapan ini diabadikan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 38. Iya, Sulaiman berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasana kepadaku sebelum mereka datang kepadaku untuk menyerahkan diri?" Kala itu Nabi Sulaiman berkata kepada para menteri dan ilmuwan. Maka bersuaralah seorang yang bernama Jin Ifrit bahwa ia sanggup mendatangkan singgasana Ratu Saba. Quran Surat An-Naml 39. Ifrit dalam golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawa kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya." Hanya dalam hitungan detik, bahkan sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Dilanjutkan Quran Surat An-Naml ayat 40. Ilmuwan yang bernama Asif bin Barkia bersuara kepada Nabi Sulaiman bahwa dia bisa mendatangkan istana Ratu Saba lebih cepat bahkan sebelum Nabi Sulaiman selesai berkedip. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika itu dia, Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya. Dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatmu?" Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Dari teks Al-Quran ini sangat jelas bahwa teknologi yang dimiliki manusia kala itu lebih unggul daripada sihir yang dimiliki oleh bangsa jin. Dari informasi Al-Quran tadi dapat dipahami bahwa teknologi teleportasi sudah ada di zaman Nabi Sulaiman, dan hal itu dilakukan tanpa sihir, di mana baginda Sulaiman memilih seorang manusia yang bernama Asif bin Barkia untuk melakukannya. Bagi kalian yang ingin tahu bagaimana sistem teleportasi berjalan dan terjadi, kalian bisa beli sekarang buku Fatihah yang berjudul Sekte 3 Penjelajah Waktu. Novel ini merupakan novel puncak dari 6 novel seri Galin sebelumnya, dan menjadi penutup untuk 20 novel lainnya.